Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Halim ya, langsung saja Pak ya. Dari Iya, mana iya. Bapak? Ya, Dari mana? dari Kecamatan Semboro, Pak, Jember saja. Oh, Pak Abdul Halim, di sini saya Iya, diberi tugas untuk mengkonfirmasi terkait dengan pemahaman ya, mulai iya, awal iya. sampai hari ini. Hanya mengkonfirmasi saja Pak Halim ya, bukan menguji. Gitu ya. Langsung saja mungkin bisa di-share, dipresentasikan modul ajarnya, salah satu modul ajar ditunjukkan. Iya, iya. Iya, nggih, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mencoba menjelaskan secara singkat kaitan dengan modul ajar di yang sudah saya tulis, yaitu data umumnya, yakni sekolah di SD Mekar 1, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema yang saya ambil adalah teladan mulia Asmaul Husna, fase B di kelas 4. Alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 30 menit. Tahun pelajaran 2023-2024 ganjil. Tidak tertulis ganjil. Nggih. Terus kompetensi awal A, teladan mulia Asmaul Husna. Profil modal Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B, berkebinekaan global, dan C, mandiri. Kemudian sarana yang kami butuhkan yaitu LCD, proyektor, papan tulis, dan gambar. Berikutnya target tadi D, yang umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Tujuan pembelajaran satu, mengamati beberapa makna Asmaul Husna secara berkelompok. Yang ketiga, menulis dan membaca beberapa makna Asmaul Husna. Yang keempat, mendemonstrasikan beberapa makna Asmaul Husna. Lalu KKTP-nya menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Malik. Lalu yang kedua, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Qudus. Yang keempat, menyebutkan pengertian Asmaul Husna As-Salam. Dan yang kelima, menyebutkan pengertian Asmaul Husna Al-Mukmin. Kemudian teman-teman bermakna memahami teladan mulia Asmaul Husna dengan baik. Pengertian pemantik yang kami gunakan dalam pembelajaran adalah apakah kalian sudah menghafal Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu? Lalu yang ketiga, apabila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Berikut kegiatan pembelajaran, langkah-langkah yang dipersiapkan dalam pembelajaran. Satu, LCD, dua, gambar, lalu yang ketiga papan tulis. Berikut urutan kegiatan berjalan pembelajaran yang pertama, yaitu 4 jam pelajaran. Di dalam kegiatan membuka, guru terlebih dahulu memberi salam, menyapa peserta didik dengan cara menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain. Serta menyemangati peserta didik dengan bukan atau bernyanyi. Yang kedua, salah satu peserta didik mungkin pembacaan doa. Dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan inti guru mengenalkan materi tentang teladan mulia Asmaul Husna kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik membentuk 5 kelompok, bisa berubah sesuai kondisi. Yang ketiga, peserta didik dalam kelompok diberi materi yang berbeda, yakni satu anak mendapat materi satu Asmaul Husna dan penjelasan artinya. Lalu setiap yang berikutnya, setiap salah satu anggota kelompok menjelaskan kembali materi Asmaul Husna yang sudah dipelajari. Kemudian yang berikutnya, guru mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan memberi penjelasan ulang tentang materi Asmaul Husna dan artinya sehingga tidak terjadi kesalahan konsep.
Bentuknya, peserta didik menyanyikan lagu terkait Asmaul Husna melalui internet atau dokumen guru pada rubrik Ahli Bernyanyi. Yang berikutnya, peserta didik memasangkan Asmaul Husna dan artinya dengan menghubungkan garis pada rubrik aktivitasku. Yang terakhir, peserta didik secara berkelompok membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya sesuai petunjuk pada rubrik aktivitas kelompok. Kegiatan penutup, penyimpulan. Satu, peserta didik dalam bimbingan guru menilai jawaban dari peserta didik lain, apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Yang kedua, guru menerangkan kembali materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min sebagai pengingat kepada peserta didik. Yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melafalkan kembali, menghafal Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min di depan teman-temannya. Pertanyaan refleksi, apakah kalian dalam keadaan sehat? Siswa bisa menjawab ya atau tidak. Lalu apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini? Apakah tadi malam sudah belajar? Kemudian untuk asesmen atau menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Satu, performa presentasi, pameran hasil karya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tes tulis, tes objektif, dan esai. Refleksi guru, ya berhasil, apakah yang menurutmu berhasil, lalu kesulitan apa yang dialami. Ini sampai ke pembelajaran kedua. Cukup, cukup sudah Pak. Bapak, yang penting ketemu tadi materinya apa. Ini kan modul berapa ini? Modul 1 ya? Kedua, Modul 2. Nah, idealnya itu kan nanti diterapkan waktu PPL ya. Itu kan satu modul untuk satu pertemuan. Kan begitu seharusnya ya. Mungkin sudah dijelaskan belum? Nah, jadi idealnya satu modul untuk satu pertemuan. Nanti dipadatkan lagi ya. Kalau memang modul 1 dan 2 sama mungkin bisa dipisah. Modul 1 untuk pertemuan ke-1, modul 2 untuk pertemuan kedua. Jadi begitu nanti. Kan nyambung dengan PPL 1, PPL 2-nya. Mungkin itu catatan. Kemudian tadi materinya Asmaul Husna ya. Ada 5 ya, 5 Asmaul Husna ya. Al-Aziz, Al-Malik, terus apa lagi tadi? Nah, kemudian metodenya menggunakan apa, Pak? Tadi metodenya. Metodenya menggunakan apa tadi itu? Model dan metodenya. Iya, di sini tidak tertulis. Di modul yang pertama tertulis yaitu Indekat Match, yaitu mencocokkan waktu. Nah, Indekat Match ya harusnya dimasukkan juga di setiap modul itu biar ketemu ya. Indekat Match kan ada 5 Asmaul Husna. Indekat Match itu kan mencocokkan kartu, kan begitu ya, mencocokkan kartu. Nah, tadi ada pembagian kelompoknya, kan begitu Pak ya. Nah, kemudian tapi belum muncul tadi pembagian kartu. Kemudian kartunya ditempel kemana, belum ya? Nah, atau yang cocok itu ini apa namanya cardshot sebenarnya. Yang mirip dengan Indekat Match itu cardshot. Cardshot itu mencari pasangan. Jadi misalnya gini, satu atau kelompok satu ini lafadznya, yang kartu yang lain itu artinya. Silahkan cari pasangan masing-masing. Silahkan berkumpul dengan pasangannya. Jadi begitu kalau cardshot. Jadi gitu. Kalau Indekat Match itu maju ke depan menempelkan kartunya di papan. Oh, ini masuk. Misalnya di depan itu ada kategorisasinya misalnya gitu ya. Anak-anak nempelkan di depan di papan. Oh, ini masuk yang mana Al-Malik, ini masuk yang mana Al-Aziz, misalnya begitu. Tidak hanya artinya bisa jadi apalagi ya pengamalannya. Jadi gitu. Yang kategori Al-Aziz itu yang mana? Jadi begitu. Itu Indekat Dalam Match.
video pembelajaran kami kemarin saat teaching Iya. ya menggunakan video, nggih. Yang mencari pasangan atau yang menempelkan? Menempel. Jadi ada paku Nah. ditempel nanti artinya tinggal mencocokkan gitu. Oh iya ya itu kalau menempel di depan itu namanya index match. Benar sudah. Nggih, nggih. Benar. Nggih, nggih. Cuman kan kartunya sedikit karena kan 5 kategorisasi. Ya, Nggih. kan ya. Lalu tuh siswa yang lain kan jumlah siswanya kan banyak. Gimana itu? Di situ di yang tidak hanya menempelkan artinya saja, namun juga menempelkan apa namanya yang terkait dengan asmaul husna itu, misalkan al kudus tentang kebersihan gitu. Oh iya 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 betul. Banyak Nah itu. banyak juga. Nggih. Jadi kategorisasinya tidak hanya artinya saja gitu ya. Nggih, nggih. Bisa nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Jadi Nggih. gitu, Ge. Sudah bagus kalau itunya, Pak ya. Terus Nggih. videonya ada, Pak, videonya. Ada video-video Anak-anak yang di anak-anak melihat videonya itu ketika pembelajaran berlangsung atau sebelumnya. ketika berlangsung. Jadi ditontonkan video dulu gitu ya. Lalu Nggih. anak-anak aktif dalam memasangkan kartu itu tadi. Nggih, nggih. Itu ya. Jadi Itu dalam benak kami saat PPL nanti itu anak-anak saya siapkan paku lalu kartu dikasih bolongan tinggal adu cepat, satu kecepatan mencari pasangannya, yang kedua kecepatan menempel begitu. nah, iya, ya bagus itu sudah betul. Sudah bagus. Itu tapi tadi di kegiatan inti belum dijabarkan secara detail ya. Tadi itu kan ya masih umum sifatnya ya. Artinya anak-anak apa namanya memilih kartu apa mengacak kartu, memilih kartu sampai menempelkan di depan kan belum muncul ya. Iya, belum. Nah, Berarti itu di inti nanti dimasukkan juga gitu Pak ya nggih? nanti Oh. khususnya waktu PPL kan dinilai apa keselarasan antara langkah-langkah yang ditulis ya dengan pelaksanaannya kan begitu ya yang dinilai nanti. Lebih baik dirinci langkah-langkah tahap demi tahap. Khususnya pada kegiatan inti tadi itu yang harusnya banyak. Itu Pak ya. Kemudian tadi sudah menggunakan video, sudah berarti menerapkan TPEC ya. TPEC itu Technological, Pedagogical, and Content Knowledge sudah menggunakan teknologi. Kemudian menggunakan YouTube ya sudah menggunakan digital. Kemudian ini Pak, untuk apa namanya pembelajaran yang bersifat HOTS tadi di aspek apanya Pak? HOTS itu apa? Berpikir tingkat tinggi kan ya? Anak-anak supaya berpikir, menganalisis, mengidentifikasi itu pada aspek mana tadi? Di yang ini. Di ini Bapak, apa di mana tadi? Prosesnya, di proses pembelajarannya kan misalnya begini misalnya. Jadi di kegiatan inti itu dijabarkan Pak, misalnya nonton video gitu ya. Guru menyajikan video, link videonya ditaruh di situ aja, langsung di langkah-langkahnya itu aja. Nah, kemudian siswa menganalisis atau mengidentifikasi apa yang ada di video itu. Itu sudah hot sudah. Jadi anak-anak itu sudah bisa apa namanya berpikir sendiri. Oh, di dalam video itu isinya tentang apa. Jadi gitu itu sudah hot. Jadi gitu. Kalau link videonya tadi ditaruh di bawah ya Pak ya, di bagian referensi. Lebih baik taruh aja di sini juga di Oh, di inti Bapak nggih. langkah-langkahnya ya, kegiatan intinya itu langsung di situ. Oh, nggih. Nah, mungkin itu oke, sudah bagus kalau langkah-langkahnya sudah bagus tinggal merinci saja. Nggih. Kemudian boleh ditutup dulu ininya Pak. Modulasinya ditutup dulu.
Stop screen, stop screen. Ya. Nggih. Oke, oke. Nah, kemudian Pak, selanjutnya terkait dengan pendalaman materi dulu ya, sebelum Nggih, nggih. lokakarya kan ada materi-materi yang dipelajari. Ini hanya mengingat saja. Coba di Nggih. antara pendalaman materi dulu itu ada modul teori belajar kan ya, modul teori Nggih. belajar dan pembelajaran. Coba Pak Halim yang diingat berapa teori belajar itu ada berapa? Sebutkan. Kalau pas begini kok lupa. Lupa. Seingatnya, misalnya behavioristik, ya dulu ya, ada ya. Oke. Behavioristik itu walaupun katakannya tidak sesuai tidak apa-apa Pak ya. Iya, menurut Yang mana pemahamannya Bapak saja. behavioristik itu apa perubahan dari untuk peserta didik dari walaupun hanya sedikit ada perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang mana prosesnya ada dengan menggunakan stimulus seperti itu bapaknya. Stimulus dan respon ya. Jadi kata Iya, kuncinya respon. behavioristik itu ada stimulus, ada respon dan fokus pada perubahan perilaku. Perilaku Oke. yang bisa dilihat, diukur, itu yang fokus behavioristik. Jadi perilakunya. Kalau lawannya adalah kognitivistik ya, atau kognitivisme. Apa? Oke. Kognitivisme apa? Yang Bapak ketahui. Pernah belajar tentang kognitivisme. Apa, Pak? Lupa. Lupa, lupa ya. Ya, jadi ada beberapa teori yang mendasari kita Untuk dalam mengajar ya, behavioristik, oke. kognitivistik ya, kognitif berarti intelektual kognitif ya. Kemudian konstruktivistik, mengkonstruk. Siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri, kan, jadi gitu ya. Oke. Ada namanya humanistik ya. Humanistik itu setiap siswa itu mempunyai kelebihan keunggulan masing-masing. Jadi tidak ada siswa yang bodoh menurut teori Oke. Oke. humanistik. Nah, itu sebagai dasar dalam kita mengajar didasari teori-teori itu, hasil penelitian itu. Itu Pak ya. Mungkin nanti kan waktu UP, waktu ujian akhir itu pasti muncul, Pak. Jadi gitu. Oke. Jadi begini biasanya soal UP itu nanti ada narasi ya. Guru ini begini-begini, misalnya ada siswa yang sering terlambat. Guru misalnya Bapak Abdul Halim memberikan hadiah bagi yang tidak terlambat. Maka anak ini berubah dari yang sering terlambat akhirnya tidak terlambat. Akhirnya sang guru memberikan hadiah tersebut. Nah, hal tersebut termasuk teori apa? Jadi begitu pertanyaannya biasanya. Nah, ada narasi, kemudian ini teori apa? Tadi itu kan pengen merubah perilaku dari yang suka terlambat supaya tidak terlambat dikasih hadiah kan begitu, Pak? Oke. Nah, hadiah itu namanya stimulus. Anak-anak tidak terlambat namanya respon. Jadi gitulah. Nah, nyambung ke yang teori tadi itu. Oke, kemudian selanjutnya, Pak, apa Pak perbedaan model PBL dan model PJBL? Dulu ada ini. Oke. Kalau setahu saya PB PBL itu kan masih apa namanya Problem based learning, based learning ya. Kalau PJBL kan pembangunan project. project, berarti kan ke proyeknya ada. Kalau PJBL ada proyek yang menghasilkan proyek gitu. Kalau PBL, problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah. Kan begitu, Pak? Jadi bedanya situ. Kalau di materi Asmaul Husna tadi gimana? Diterapkan PBL misalnya, anak-anak dikasih permasalahan atau problem apa yang cocok? Di Asmaul Husna masalahnya insya Allah banyak ke penerapannya bapaknya. Nah, Terus bukan, juga jadi kan iya, materinya sebelum anak-anak masuk ke materi Asmaul Husna kan ada kasus berarti, ada iya, kasus iya. yang bisa dipelajari. Misalnya kasus apa yang cocok? Menghafal
atau mencocokkan kadang-kadang siswa itu hafal nama asmaul husnanya tapi lupa artinya. Ini problem based learning itu bukan masalah di anaknya. Jadi gitu loh. Iya. Maksudnya materinya ini ada sebuah kasus, misalnya apa ya, Al-Malik itu kan tentang kekuasaan, kan begitu, tentang kekuasaan. Anak-anak dikasih permasalahan tentang kekuasaan yang semenang-menang misalnya begitu. Coba ini kenapa ini di apa permasalahannya? Nyambung nanti ini kekuasaan yang salah. Jadi kita mempelajari Al-Malik sebagai apa namanya penguasa punya kekuasaan yang seperti inilah. Jadi gitu, bukan masalah di anaknya, Iya, masalah di iya, materinya maksudnya. Jadi gitu. Itu problem gitu. based learning. Nanti dikasih kasus-kasus seperti itu dulu supaya anak-anak itu tertarik untuk mempelajari materinya. Begitu. Oke. Kemudian selanjutnya Pak tentang ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Apa yang dimaksud keduanya itu, Pak? Kalau Asesmen formatif itu formatif. kan kalau jika kurikulum 13 itu kan PH itu Pak, penilaian harian. Hmm. Sementara kalau sumatif itu ada tengah semester dan akhir semester. Kalau di K13, kalau di Kurmer beda lagi artinya. Apa, Pak? Iya. Formatif itu bukan hanya ujian harian. Sumatif bukan hanya ujian akhir semester kalau di Kurmer. Jadi pengertiannya bukan di ujiannya, Pak. Jadi gini, formatif itu menilai proses. Jadi gitu. Menilai proses pembelajaran itu berhasil atau tidak, itu formatif. Nah, bisa ulangan harian, bisa pakai checklist, bisa pakai instrumen apapun itu formatif. Intinya menilai proses. Kalau sumatif itu tidak hanya ujian akhir, bisa jadi ulangan harian itu kategori sumatif. Sumatif itu menilai capaian pembelajaran secara keseluruhan. Jadi tidak hanya akhir semester saja. Jadi gitu. Misalnya 4 pertemuan ada ujian, kan ujian ujian harian ya, ujian 4 pertemuan ada ujian itu juga kategori sumatif. Jadi gitu kalau di Kurmer, kurikulum Merdeka. Itu Pak ya. Yang terakhir mungkin Iya. ini terkait dengan PTK Pak. PTK, PTK-nya sudah jadi. Ini ya apa proposalnya kan ya. Judulnya Soalnya apa Pak? Judul PTK-nya. apa namanya? Kegiatannya apa? Itu apa? Judul PTK-nya. Wirausahaan, wirausahaan terkait dengan tomat, ya, penanaman tomat. Ya. PTK, penelitian tindakan kelasnya. Oh iya, oke. PTK, bentar. Waktu tugas terakhir ya, tugas 11 ya. Karena YLK buat 11. proposal PTK itu. Ikut ini pelatihan yang saya isi tentang PTK Oke, itu Pak. oke. Makanya begitu tahu penguji jenengan ke teman-teman saya bilang, Alhamdulillah penguji kompre adalah yang kasih materi PTK. Enggak yang isi PTK. Itu kan saya jelaskan cara membuat judul, cara membuat latar belakang dan seterusnya itu. Oke. Apa judulnya? Masih ingat? Bisa buka kan Bapak? Monggo, monggo silakan dibuka tugasnya. Oke. Ke bawah, ya, Pak. Ini kebetulan laptopnya pinjam. Oke. Ya. Atau seingatnya gimana? Peningkatan
atau penerapan apa gitu. Kan materinya nyambung dengan yang tadi kan ya? Iya, penerapan metode pembelajaran Hah? Indeks Atmek gitu Pak, Heeh. dalam Untuk melalui meningkatkan nggih, untuk meningkatkan apa? Hasil belajar atau apa? hasil belajar nggih. Heeh. Siswa kelas 4 SDN Mekar 1 tahun 2023-2024 semester ganjil. Sudah. Yang penting apa namanya ya, komponen judul terpenuhi, ada actionnya metode indeks match ya. Nggih, Masalahnya hasil belajar, nggih, materinya PAI tentang Asmaul Husna ya kan, subjeknya siswa kelas 4 4. ya kan, lokasinya. Yang penting komponennya sudah memenuhi syarat, itu yang penting. Kalau itu untuk judul saya ingat apa yang Bapak sampaikan, langsung saya catat harus ada ini. Nggih. Yang penting komponennya itu boleh dibolak-balik, misalnya di Dan depan kebetulan yang boleh. jadi contoh punya Neng Desi satu kelas dengan kami. Oh, nggih. Lah, Ini oh iya, waktu apresiasi. saya Nggih, tampil apa buat contoh itu ya, nggih, waktu saya praktekkan itu punya Ning Desi. Ya. nggih, Oke, kemudian terakhir Pak, ini diminta nggih, untuk konfirmasi membaca salah satu atau beberapa ayat Al-Qur'an. Silakan dibuka, nggih, acak ya, acak boleh. nggih. Tengah-tengah, silakan. Oke, nah, satu atau dua ayat saja. Silakan Surat Pak. apa Bapak? Salah satu atau dua surat apa dua ayat saja, dua ayat saja. Nggih. Sedikit saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه بقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Oke. Terima kasih Bapak Abdul Halim. Mohon maaf ya apabila ada kata dan sikap saya mulai awal tadi sampai akhir yang kurang berkenan. Semoga Bapak selalu diberikan sehat, lancar dan bisa lulus PPG dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Nggih. Oke, terima kasih Pak Abdul Halim Pak ya. nggih. Nggih, nggih, Monggo, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. monggo boleh. Assalamualaikum Pak Nurul Aziz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. gimana kabarnya? Sehat ya, Pak Aziz? Alhamdulillah agak serak suaranya, Bapak. Dari mana? Dari Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Jawa Barat ya, dari Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Oke, di sini saya diberikan tugas untuk mengkonfirmasi terkait dengan pemahaman ya, mulai pendalaman materi, lokakarya dan seterusnya. Hanya mengingat-ingat saja Pak Aziz ya, bukan menguji. Ya, Jadi siap, gitu. Bapak. Apa adanya saja tidak masalah. Yang penting kita dialog, ya, dialog saja. Langsung saja Pak Aziz, silahkan tampilkan modul ajar, salah satu modul ajar yang sudah dibuat. Silahkan Mas. Oke, Abdul Aziz ngajar di SDN 2 Sukagalih ya, Sukagalih. Ya, Kelas 4 ya, aspek atau elemen fikih, materinya tentang menyambut usia balik ya. Oke.
Ini satu pertemuan ya, satu modul untuk Ya, satu siap. pertemuan ya. Coba di scroll ke bawah saya ingin lihat metodenya menggunakan apa. Oke, stop. Metodenya menggunakan model Discovery learning. discovery learning. Kemudian metodenya apa? Discovery learning itu kan modelnya. Metodenya apa? Yang lebih spesifik. Tatap muka mungkin, Pak. Nah, jadi gini, model kan discovery learning. Discovery learning kan apa namanya, siswa mencari sendiri kan begitu ya. Nah, Ya, kan banyak metodenya. Coba ya. atau gini, Pak Aziz ceritakan aja lah kegiatan intinya, materinya tentang tanda-tanda usia balik itu gimana? Langkah-langkah pembelajarannya. Singkat saja. Jadi nanti saya akan menayangkan video pembelajarannya. eh, jadi sebuah video itu. Mhm. Kemudian nanti saya setelah memberikan eh, materi pembelajaran ini akan membagi siswa menjadi 3 kelompok nanti. Ya. Berkelompok kemudian nanti berburu cerita, yaitu metode discovery learning-nya digunakan nanti. Jadi berburu cerita, misalnya nanti saya memberikan bacaan Mhm. atau memberikan tugas itu ada di halaman sekian nanti di materi tanda-tanda usia balik, atau nanti disuruh mencari ke buku-buku yang lain gitu. Nanti setelah didiskusikan, nanti hasilnya dipresentasikan begitu, atau nanti saling bertanya antar kelompoknya itu atau sesama anggotanya nanti. Begitu mungkin Bapak. Oh gitu ya. Jadi yang pertama memburu cerita atau Iya, informasi ya dari berbagai sumber, bisa buku atau sumber yang lain ya. iya, Kemudian antar teman itu saling sharing. Jadi begitu ya. iya, Saling iya, sharing, kemudian setelah itu maju kan ya ini iya, presentasi, mempresentasikan hasil iya, yang didapatnya kan begitu ya. Nah, iya, kalau dilihat dari tahapan-tahapan ini metodenya bisa peer teaching ya, atau peer teaching itu eh, apa namanya, teman sejawat, pembelajaran teman teman sejawat, nanti saling saling mengajari, saling tukar informasi, itu namanya peer teaching. Atau bisa ini kategorinya jigsaw learning. Jigsaw learning itu kan antar teman, apa, antar kelompok itu nanti saling menjelaskan. Jadi secara bergantian. Kalau jigsaw learning itu hmm, nanti dimasukkan di model itu, model pembelajaran itu ya, iya, discovery iya, learning, metodenya apa. Jadi gitu ada. iya, iya. Ini bisa jadi metodenya yang tadi, yang pertama peer Itu teaching, teaching. boleh. Ya, Jigsaw learning boleh masuk ini iya, sudah. Atau information sets, metode information sets itu anak-anak itu mencari sendiri informasi, iya, tapi iya, ada kata kunci, silahkan cari tentang ini dari berbagai sumber, itu namanya information sets. Hasil informasinya nanti dipresentasikan, pilih salah iya, satunya aja, peer teaching atau jigsaw learning atau information sets. Jadi gitu Pak ya, Pak Aziz. iya. Kemudian untuk menarik perhatian, minat belajar atau motivasi belajar supaya anak-anak tertarik, apa yang Pak Aziz lakukan? Jadi sebelum diputarkan video itu nanti anak-anak dikasih tahu dulu eh, supaya minat belajarnya. Kan biasa kalau anak-anak menonton video itu kan asik gitu. Jadi diutarakan dulu, anak-anak mau nggak nonton video video apa Pak tentang tanda-tanda usia balik. Bagaimana, penasaran atau tidak melihat video? Anak-anak jadi ingin melihat video itu. Mungkin begitu Bapak. Boleh. Atau dimasukkan di ini pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik Iya, ada nggak? pemantik Ada ya. ya. Iya. Pertanyaan pemantik itu sama dengan apersepsi ya, kalau dulu di K13 itu. Hmm. Apersepsi itu tidak hanya mengkaitkan materi yang
kemarin dengan yang sekarang, tapi bisa dikontekstualisasikan materi yang akan dipelajari ini dengan Ya. kehidupan anak-anak sehari-hari di rumah. Gimana mengkaitkan antara materi ini dengan kegiatan anak-anak sehari-hari di rumah? Gimana? Jadi mungkin mengulang kembali Bapak ya, mengulang kembali begitu atau bagaimana? Mengkaitkan misalnya yang dialami anak-anak di rumah kesehariannya itu loh, tentang usia balik. Anak-anak kelas 4 kan belum ya, belum ada yang usia balik ya. Kan mempersiapkan ini ya. Apa ya? Misalnya anak-anak kalian apa ya? Di rumah diwajibkan belum melaksanakan sholat, puasa dan lain-lain. Jadi kaitkan begitu. Kenapa kok belum diwajibkan? Karena kalian belum balik. Nah, ini kalian mau balik. Tadi dikaitkan begitu. Jadi gitu. Ada dikaitkan antara kegiatan di rumah dengan materinya. Itu namanya persepsi. Harusnya seperti bisa dijadikan pertanyaan pemantik tadi itu. Oke, di Tapi scroll ke bawah, mungkin Pak. mungkin kelas 4 kadang juga sudah ada itu Pak yang balik. Maka kalau saya melihat kenapa tanda-tanda usia balik ini di kurikulum Merdeka ada di kelas 4. Kemarin kan nggak ada di Kurtilas. Oh, Karena memang kalau usia balik itu kan 9 tahun untuk perempuan itu menstruasinya itu. Jadi kadang-kadang secara di lapangan saya di kelas itu melihat kelas 4 juga ada yang sudah balik, terutama untuk perempuan. ya, ya. Cuma karena malunya mereka anak-anak itu dan ini nanti ada pembuliannya itu nanti. Mm-mm. Makanya nanti di P5 saya itu ada supaya terhindar dari pembulian itu nanti Bagus itu, bagus kaitannya ke sekali. situ. Bagus sekali dikaitkan P5-nya dengan ini, dengan materinya, apalagi yang sekarang lagi aktual ya, lagi aktual dan di Ya, mana-mana itu ya. terjadi. Jadi bagus sekali Pak Aziz. Oke, mungkin terkait dengan modul ajar, saya kira sudah bagus, sudah cukup ya. Terima Kemudian kasih. bisa ditutup ininya modul ajarnya. Kita lanjut ke pemahaman terkait dengan pendalaman materi. Waktu sebelum lokakarya itu kan ada pendalaman Ya, materi. Pertama tentang ini Pak, modul modul dulu itu teori belajar ya, modul teori belajar. Coba Pak Aziz sebutkan, masih ingat atau tidak itu macam-macam teori belajar itu dulu. lupa-lupa Sebulan yang ingat lalu ya. mungkin ya, sebulan yang lalu lebih lah. Ada Teori ya teori kognitif itu kalau salah ya. kognitivis ya, kognitivisme. Ya, Apalagi ada kemudian humanistik, humanistik, behavioristik gitu kan. behavioristik, ya, apalagi Kemudian ada apa ya itu? konstruktivistik ya. Konstruktivisme ya Iya, konstruktivisme sama. Coba. atau Yang teori paling kognitif dipahami yang mana? ada empat. Ada. Itu yang itu yang memanusiakan manusia itu Humanistik. humanistik ya kalau nggak salah itu. Ya, humanistik ya betul. Gimana maksudnya itu, Pak? Memanusiakan manusia. Berarti kan Itu belum dari ngerti. hati ke hati biasanya itu pembelajarannya. Nah, siswa itu manusia. Jadi Iya, diperlakukan seperti manusia. Jadi gitu. Yang iya, pertama dimaknai seperti itu. Yang iya. kedua ternyata manusia pun juga belum manusia, oleh karena itu perlu dimanusiakan. Nah, Ya kan gitu Pak ya. tujuannya pendidikan ya, tujuan pendidikan Nah, itu kan memanusiakan manusia. iya. Karena apa? Manusia banyak yang berperilaku seperti hewan. Kan begitu, Hewan. mencuri, memakan hak orang lain. Kan itu kan bukan manusia. Oleh karena itu dimanusiakan. Jadi gitu. Manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Jadi gitulah. Itu humanistik. Kalau behavioristik, Pak. Pak, behavioristik. Behavioristik itu eh, jadi lebih ke karakter mungkin ya, ke Perilaku ya. karakter
tingkah laku begitu ya. Nah, tingkah laku, betul. Tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon begitu. Nah, Cuma tidak mengakui kecerdasan. iya betul. Ya, tidak minat dan bakat gitu ya, perasaan individual dalam proses belajar itu tidak ada. Betul. Jadi tidak Kalau mengakui itu. berarti lawannya adalah kognitivistik yang Ya, mengakukan komunis. Ya, kecerdasan akal. ya, Ya. ya. Kalau behavioristik adalah perilaku yang bisa dilihat. Anak belum dikategorikan belajar kalau tidak ada perubahan perilaku. Itu Ya, kan? ya. Itu behavior. Stimulus itu diberikan oleh guru dan respon yang diberikan oleh siswa. Jadi gitu. Bisa diberikan hadiah, hukuman, pembiasaan-pembiasaan dan Betul, betul, lain-lain. betul. Seperti itu, minimal itu kita pahami sebagai dasar-dasar dalam kita melakukan pembelajaran, Pak Aziz. Ya, Bapak. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini Pak Aziz, dulu waktu tugas membuat ATP ya, ATP. Apa ATP Pak Aziz? Lalu tujuan pembelajaran ya. Alur tujuan pembelajaran. Dulu itu untuk menjabarkan, mengembangkan ATP itu gimana yang Pak Aziz lakukan? Itu Tugas berapa itu ya? Tugas 3 dari mungkin ya. CP dari CP dulu, Dari CP, kemudian ATP, diturunkan ke TP. Dari TP, TP ya, dijabarkan lagi melalui ATP. ATP, Kalau kemudian ATP-nya ke Pak Aziz apa saja isinya? apa ya? Jadi Lupa. bodoh. Atau gini, yang dipelajari mulai pertemuan 1, 2 itu apa saja? Gitulah intinya. Pertama, ATP gitu ya, Pak. Oh, pengertian mungkin ya, pengertian. ya, Balik, pengertian. Pengertian apalagi ya? balik ya. Materi, Nah, masuk ya. ke materinya. Materinya apa saja kan gitu Pak Aziz. ATP itu mengurutkan mana yang dipelajari dulu sampai mana yang paling akhir gitu kan. Nah, oke, kemudian ini Pak Aziz. Langsung next ke PTK. Pak Aziz, PTK-nya masih ingat judulnya apa? PTK saya judulnya peningkatan ya. Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi menyambut usia baligh dengan metode discovery learning, siswa kelas 4 SDN Negeri 2 Sukagali, tahun ajaran 2023-2024. Oke, yang penting komponen judulnya sudah terpenuhi. Berarti ikut pelatihan yang saya isi itu ya. Iya, 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 saya ikut, Pak. Berarti Cuma gak dibacakan. komponennya sudah terpenuhi berarti. Ya karena kalau kadang ada itu metodenya ndak ada yang judul masalahnya nggak ada atau kelasnya ndak ada. Berarti kurang lengkap. Kalau punya Pak Aziz tadi sudah lengkap. Oke, Terima mungkin kasih, Pak. itu terakhir Pak Aziz ya, diminta untuk membaca salah satu ayat di Quran, diacak, dibuka tengah-tengah ya, buka tengah-tengah. Salah satu ayat Mohon aja. maaf ya. Mohon maaf suaranya serak ya, Pak. Mohon maaf. Iya, enggak Gak masalah seperti Pak Aziz. biasa. Ah, silakan. Salah satu aja. Ini surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 62. Nah, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
وتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم. Luar biasa Pak Abdul Aziz. Pak Nurul Aziz ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Sama-sama, apabila Pak. ada kata dan sikap yang kurang berkenan mulai awal sampai akhir. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima Semoga kasih. Pak Aziz selalu diberikan sehat, lancar, dan Amin, bisa amin, ya Rabbal lulus Alamin. PPG-nya ya. Amin, amin, amin. Terima Baik, kasih bimbingannya Bapak. Bapak semoga sehat, panjang usia. amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Aziz. Mari, Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Oman? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari mana Pak Oman? Dari Sukabumi, Sukabumi, Sukabumi Jawa ya, Barat juga. ya, Alhamdulillah jauh ya. ya, alhamdulillah perbatasan Cianjur, Sukabumi juga. Iya, 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 iya. Insya Allah kalau segera ke Jember ya, ke Jawa Timur. Insya Allah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sehat, ada rezekinya. Semoga cepat lulus, kemudian jalan-jalan ke Jember, Jawa Timur ya. Ya, insya Allah, bisa ketemu nanti. Oke, siap. Pak Oman, di sini saya hanya konfirmasi saja, Iya, bukan berarti menguji gitu ya. iya, Konfirmasi terkait dengan pemahaman Pak Oman mulai awal dulu sampai sekarang ya. iya, Sambil lalu persiapan juga nanti ujian UP ya. iya, Yang diujikan sekarang juga akan muncul di ujian UP nanti. insya Allah. Begitu. Nah, yang pertama Pak Oman, saya minta ditunjukkan modul ajarnya, ditampilkan. Bisa ya? Ya, bisa, insya Allah. Oke, salah satu modul ajar. Pak Ya. Oman ngajar di SD Nagra, ya Nagra Iya, ya. iya, Kemudian agak dibesarkan Pak Oman, itu tanda plus itu di persen. Nah, nggak kelihatan saya terlalu kecil. iya. Nah, kemudian kelas berapa ini Pak? Kelas 4 ya? Mat, ya. Kelas 4. Kemudian materinya tentang Eh, menyebut usia balik, menyambut usia balik ya. iya, tanda-tanda usia balik. Oke. Ini pertemuan ke berapa ini? Ke satu. Satu, Pak. Oke, coba digeser ke bawah Kedua, Pak. Pak. Pertemuan kedua, Pak. Oh, ini yang kedua ya. Iya, Yang ke satu pada pandangan Islam mungkin ya. iya, iya, pandangan Islam. Nah, kalau yang kedua pandangan ilmu Fikih. biologi. Iya, Oke, kemudian scroll ke bawah Pak, saya lihat metodenya atau medianya menggunakan apa. Digeser ke bawah. Nah, menggunakan metode jigsaw ya, metode jigsaw. iya, iya, Kemudian cooperative learning. iya. Oke. Kemudian ceramah, diskusi dan lain-lain. Itu gimana Pak penerapannya Pak jigsaw itu Pak? Ini kelompokan, Pak. Dibagi kelompok anak-anak ya. Jadi kelompok, ya. Jadi berapa kelompok Pak? Jadi 3 kelompok, Pak. 3 kelompok. Ya. Anaknya berapa jumlah siswanya? 15, Pak. Oh, 15 berarti 55 ya. Berarti Iya, iya, 55. iya, iya, iya. Kemudian habis dibagi kelompok gimana? Langsung ke itu model pembelajarannya bukan, Pak? Ya, setelah dibagi kelompok, anak-anak apa diberi? Mengamati, Pak. Mengamati video, Pak. Oh, videonya Iya. diputar ya di proyektor gitu ya. Kemudian anak-anak menonton Iya, video. iya, iya, iya. Iya. Setelah menonton video, Mengamati terus menganalisa di dalam video itu anak-anak itu. nah, videonya itu tentang apa? Ada tidak linknya, link videonya di sini Pak?
Belum, belum, Mbak. Nah, di modul ajarnya belum dicantumkan videonya, linknya, link Belum, YouTube-nya. belum, Mbak. Oh, nanti Baru. dicantumkan Pak ya di Ya, langkah-langkah itu, ya, siap. misalnya Ya, siap. pertama guru membagi kelompok, Ya, ya, kemudian memutarkan video, lah link videonya taruh di situ, ya, ya, ya. gitu. Kemudian setelah mengamati video, terus anak-anak disuruh apa lagi? Apa nanti disuruh diskusi, Pak. Disuruh diskusi, ya. Masing-masing kelompok itu ya. Ya, masing-masing kelompok. Nah, setelah diskusi, Ada satu orang ke depan, Pak, perwakilan dari kelompok. Presentasi, Pak, untuk presentasi. presentasinya di depan kelas, gitu. Ya, satu orang ketua kelompoknya. Oh, jadi gini Pak, saya Ya, klarifikasi ya. ya, 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 Jigsaw learning itu presentasinya bukan di depan kelas, tapi gini, misalnya kan ada 3 kelompok ya, ya, kelompok ya, 1, 2, 3. Nah, setelah kelompok masing-masing kelompok ini diskusi, kan ada perwakilan ini. ya. Perwakilan kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Oh, iya, iya. Perwakilan kelompok 3 ke kelompok 1. Nah, perwakilan kelompok ini tadi menjelaskan. Jadi gitu menjelaskan yang dipelajari di kelompoknya. Iya, iya, Kasih iya. waktu 10 menit atau 20 menit. Habis itu geser lagi sampai Oh, perwakilan kelompok itu kembali ke kelompoknya sendiri. Jadi gitu kalau jigsaw learning. oh, iya, siap. Di presentasinya bukan di depan kelas, tapi keliling antar kelompok itu tadi. Iya, 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 siap. Jadi gitu, Pak. Nanti langkah-langkahnya kalau memang pakai jigsaw itu seperti itu. Itu ya waktu PPL nanti. Hmm, Oke, kemudian Pak. hmm. eh terus apa namanya? Geser ke bawah, Pak. Asesmennya seperti apa, Pak? Asesmen. Iya, Asesmen digeser ke bawah. iya. Ini penilaian Iya, diagnostik. Oke. iya, iya. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang sakit? Nah, diagnostik itu harusnya dikaitkan dengan materinya, Pak. Ini ada nggak kaitannya dengan materi ini? Ada yang Asma. sakit, merasa semangat, udah Ada, makan Pak. belum? Nah, harusnya namanya diagnostik itu kan artinya melihat pemahaman awal tentang Iya, tentang tanda-tanda balik tadi itu kan begitu, Pak. iya. Oh, itu, iya, iya. Materinya kan tentang balik ya. Iya, 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 iya. Itu. Nah, ini kok Asmaul Husna ini, Pak. Apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Lah, ini perlu dirubah ini, Pak. Ya, karena materinya Lupa. Iya, lupa. lupa Aduh, nggak dirubah. nggak Materinya nyambung. tentang balik ya. Mungkin nanti dirubah disesuaikan dengan materinya, kan ya? Siap, 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 siap. Oke, geser ke bawah, Pak. Ini dosen sebelumnya nggak dilihat berarti ini lewat ini. Oke, ke bawah. Oke, oke sudah. Baiklah, nanti tinggal disesuaikan saja dengan materinya. Iya, siap. Langkah-langkahnya tadi itu yang jigsaw learning itu didetailkan ya. Perwakilan Siap. kelompok 1 pindah kepada kelompok 2 dan seterusnya begitu, dijelaskan. Iya, siap, siap, Pak. Oke. Secara umum sudah cukup baik, Pak, siap diterapkan untuk PPL ini. Iya, Oke, siap. boleh ditutup ininya apa namanya? Share screen-nya Siap, Pak. ditutup dulu, stop dulu. Iya, iya, iya. Tuh, hentikan presentasi. Nah, oke. Kemudian sekarang terkait dengan pemahaman Bapak waktu Iya, mempelajari pendalaman materi dulu sampai lokakarya ya. iya, Coba iya. mungkin dulu masih ingat Pak tentang teori-teori belajar Pak. Ya, teori belajar itu humanistik, Pak. Humanistik ya Ya, terus humanistik.
terus apa ya, cooperative learning teori ya, cooperative learning apa Apa? Kognitivistik mungkin ya. ya, linguistik ya. Kognitivistik, Ya, behavioristik ya. ya, ya, Nah, coba tadi di awal Bapak nyebutkan humanistik. Itu apa, Pak, yang dimaksud humanistik itu, Pak? jadi di situ kan humanis itu memanusiakan manusia pak, kalau Nah, tidak salah ya, maksudnya kalau gimana? tidak salah. Iya, iya betul, memanusiakan manusia. Maksudnya itu gimana, Pak? Jadi mendidik supaya supaya anak itu tak menggali karakternya gitu pak. Mm-mm. Jadi dididik benar-benar menjadi manusia. Jadi gitu, Ya, mempunyai iya, iya, sifat-sifat kemanusiaan. iya, iya, Manusia itu kan fisik, Pak. Sifat-sifatnya itu namanya kemanusiaan. iya, Kadang fisiknya manusia, tapi bisa jadi perilakunya belum tentu iya, ya manusia, iya, seperti manusia. Mungkin itu nanti dikembangkan lagi, Pak. Nanti pasti bisa, muncul itu di ujian akhir, Pak ya. siap, Pelajari insya lagi. Allah, siap, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya tentang apa, Pak, perbedaan antara PBL dan PJBL. PBL itu Problem Based Learning. PJBL Ya. itu Project Based Learning. Apa perbedaannya? Kalau PPL itu berbasis masalah pak, Ya, PJBL itu project, project ya. project ya itu. Kalau tidak salah seperti itu. Betul. Kalau diterapkan di materinya Bapak ini misalnya, Iya, misalnya materinya tentang tanda-tanda balik kan, iya, ya. iya, iya. Terus dikasih dibuat model PJBL. Iya, Gimana, iya. Pak? Nanti PJBL itu kan membuat sebuah laporan atau kegiatan. Gimana, Pak? Kalau di wawancara pak, di wawancara. Nah, misalnya wawancara. Ya, Anak-anak disuruh wawancara ke orang wawancara. tuanya, ke Ya, gitu. teman-temannya, kan gitu ya. Ya, iya, Nanti iya pak. dilaporkan. Itu namanya PJBL sudah, Pak. Iya. Jadi gitu. Ada enggak yang seperti itu? Mungkin jadi penugasan. Barangkali belum ya. Belum, Belum. belum pak. Itu itu bisa, Pak, dijadikan penugasan. Jadi setelah pembelajaran di kelas gitu ya, anak-anak nanti pulangnya misalnya silahkan wawancara kepada kakak-kakaknya atau orang Iya, tuanya tentang iya. ini. Besok dilaporkan. Jadi gitu Siap, kegiatan itu. siap, 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 Itu siap. namanya PJBL. Iya. Oke. Yang selanjutnya kalau modul P5 PPRA-nya tentang apa, Pak? P5-nya, Pak. Tugas Pak, ke-10. Ya. tentang nanti dulu. Lupa ya karena sudah lama ya. Iya, lama ya pak. Hmm. Hidup berkelanjutan pak di sini. Itu berkelanjutan. Terus dikaitkan dengan materi ini gimana dikaitkannya? Tanda-tanda balik itu hidup berkelanjutan itu tanda-tanda balikan ya dikaitkannya. Dikaitkan Mungkin eh, berkelanjutannya dari tanda balik itu bisa apa? Pertama mengetahui, yang kedua bisa melaksanakan atau sudah paham tentang hal-hal apa usia balik itu pak. Jadi apa gitu anak-anak itu harus hafal. Pertama belajar tentang itu, yang kedua harus hafal tentang masa-masa usia balik begitu. oke. Yang penting dikaitkan Pak antara P5 dengan materinya itu. Iya siap. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir adalah tentang PTK, Pak. Coba judul Ya. PTK-nya apa, Pak? Masih ingat atau tidak? Di sini meningkatkan hasil belajar kepada apa kepada anak didik dengan metode pembelajaran cooperative learning pak, dengan apa menyambut usia balik. Oke, sudah benar kalau judulnya sudah benar. Nah, sudah memenuhi kriteria judul. Yang terakhir, Pak Ya, Oman ya, silahkan buka ininya Al-Qur'annya diacak. Baca salah satu saja. Salah satu ayat saja, Pak Oman. ya di sini ada masih kelas 4 pak, surat Al-Hujurat pak.
ayat 13. Oke, silakan dibaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Oke, terima kasih Pak Oman. Mohon maaf ya apabila mulai awal sampai akhir ada salah kata, sikap yang kurang berkenan ya. Dan terima kasih Pak Oman. Semoga Pak Oman selalu sehat, lancar, dan bisa lulus PPG-nya. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak atas petunjuknya. Oke, sama-sama Pak Oman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oman bisa log out sama orang Iya, siap. Assalamualaikum Pak Safi'i. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Nggih. Ngapunten. Nggih, gimana kabarnya Pak Safi'i? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Nggih. Dari mana Pak Safi'i? Dari Jember Pak juga ini Pak Safi'i. Alhamdulillah, saya dari Ajung Pancakarya, Pak. Alhamdulillah dekat tetangga sendiri. Oke. Langsung saja nggih Pak Safi'i, mohon maaf di sini saya hanya bertugas mengkonfirmasi tentang pemahaman Pak Safi'i mulai awal sampai sekarang. Bukan menguji loh Pak, mohon maaf ya. Karena saya masih junior sekali. Pak Safi'i usia pinten Pak? Saya sudah lumayan, Pak. Kepala 53 sudah, Pak. Alhamdulillah sudah 53 ya. Semoga sehat terus lah ya. Nggih. Kapan hari ini saya sudah, nggih. Kemarin hari saya sakit, Pak. Waktu karya itu saya sempat sakit. Terlalu dibawa pikiran Pak, dibuat santai aja Pak, dibuat santai. Ya. Mungkin itu, mungkin. Terlalu terforsir ya, ngajarnya tugasnya banyak gitu Pak ya. Dibuat santai aja Pak. Yang penting ada gitu, enggak bener atau tidak itu nomor sekian, yang penting ada produknya lah gitu. Mungkin ini Pak, saya pengen lihat modul ajarnya Pak Safi'i, bisa nampilkan modul ajarnya. Ini sementara saya pakai Pak, pakai HP, laptopnya nggak bisa. Oh, nggih pun, nggak usah pun, yang penting ini disampaikan saja. Coba Pak Safi'i, kelas berapa yang diajar Pak? Di ini kelas 4 Pak, kelas 4. Kelas 4. Materinya tentang apa? Tentang usia balik Pak, menyambut usia balik. Tentang menyambut usia balik. Oke, kemudian metodenya menggunakan apa Pak? Metodenya? Diskusi Pak, dengan tanya jawab juga ada ceramah. Coba diceritakan saja tahapan langkah-langkah intinya saja ya. Yang Pak Safi'i lakukan seperti apa? Tahapan-tahapan pembelajarannya. Untuk pertama yang diskusi Pak, diskusi ya. Jadi diskusi Pak. Yang pertama itu adalah saya dengan membentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Saya bagi 5 Pak, yaitu saya isi dengan kayak tanya jawab atau permainan. Di situ ada tanda-tanda balik untuk laki-laki dan tanda balik untuk perempuan. Ini saya bagi Pak. Nanti itu dicocokkan. Itu ya untuk yang permainan gimana Pak maksudnya Pak?
Nah, nanti itu seperti permainan, maksudnya begini Pak. Jadi antara per kelompok itu, ya per kelompok itu yang satu megang apa namanya apa istilahnya, yang satu tanda balik laki-laki, Ya. terus yang lain itu yang tanda-tandanya Pak. Jadi itu nanti digabung. Ya. Oh, mencari pasangannya gitu ya, mencari Jadi dari pasangannya. pasangannya, ya jodohnya gitu. Nah, itu kalau di nama apa metode itu namanya cut shot atau cut match sama Pak. Jadi mencocokkan kartu ya antar teman itu. Oh, ini aku punya ini, aku punya ini. Mereka nanti Iya, ketemu iya, ya. kan gitu, ketemu duduk bareng misalnya begitu. Nah, jadi satu kelompok misalnya atau intinya mencocokkan kartu atau mencari pasangannya itu namanya cut shot ya. Bisa Oh, ditulis gitu. nanti di modul ajarnya. Jadi tidak hanya diskusi, bisa tambahi cut shot. Jadi gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Kemudian menampilkan video tidak Pak waktu pembelajaran nanti itu Pak? Eh, itu tidak Pak, tidak menampilkan Pak. Langsung praktek gitu aja ya, apa langsung permainan seperti tadi itu ya. Iya. Kemudian untuk anak-anak menganalisis apa yang mau dianalisis kan dianjurkan untuk supaya anak-anak itu ada bahan yang dianalisis. Bisa video, bisa gambar, bisa atau apapun. Apa Pak? Oh, gitu. Iya. Belum ada nggih? Belum ada Pak, iya. Belum ada. Heeh. Atau gambar, bisa poster, boleh. Nanti dikasih itu Pak ya. Silakan Oke. ini diamati. Kemudian misalnya perintahnya apa? Misalnya mana yang kategori tanda-tanda balik misalnya, yang bukan mana. Kasih gambar dulu supaya anak-anak mengamati. Atau kasih video, tampilkan video. Video meskipun download di YouTube boleh. Nggak harus videonya Pak Safi'i. Yang penting ada bahan yang diamati gitu. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak tentang wawasannya Bapak terkait dengan pendalaman materi dulu ya. Mungkin masih ingat Pak macam-macam teori belajar. Dulu ada modul teori belajar. Masih ingat tidak? Iya, iya, iya. Dulu Ada teori komprehensif itu Pak ya, seperti itu ya. ada teori behavioristik. Ya. Ya, biologistik gitu ya. Ya. Terus apa lagi yang mungkin Mas Safi ingat? Teori Apa? Humanistik, ya kan? ya biologistik, terus apalagi? Wah, saya lupa ini. Empat. Lupa ya, lama sudah Pak ya. Ada 4 itu, behavioristik, kognitivistik, Afektif konstruktivistik, ya. nah, ya, sama humanistik. Karena kenapa kok saya tanya, itu nanti pasti keluar waktu ujian akhir, waktu ujian UP itu. Oh gitu Pak. Nah, keluarnya itu bukan pengertiannya bukan. Biasanya gini Pak, ada ilustrasi gitu ya. Seorang guru melaksanakan begini begini begini. Kemudian pertanyaannya ilustrasi tersebut termasuk teori apa? Begitu. Nah, Oh jadi gitu. minimal harus ini memahami juga terkait dengan itu. Oke, kemudian langsung saja ini Pak, misalnya ada macam-macam materi ya. Materi itu ada macam-macam jenis. Yang pertama faktual, yang kedua prosedural ya. Ada materi konseptual sama metakognitif ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan macam-macam ini. Yang faktual itu apa? Jenis materi faktual itu seperti apa? Contohnya Pak? Itu kan faktor perspektif kan yang nyata Pak, yang nyata. Yang Gitu. nyata. Berarti Jadi ada itu fakta, ada peristiwa Iya. berarti kan ya. Ya gitu Pak. Gitu. Kalau konseptual, berarti konsep. Ini harus terkonsep Pak. Jadi sini guru yang terkonsep ini. Jenis saya. materinya. Jadi eh, Materi ya, konseptual materi. itu misalnya rukun, syarat, tanda-tanda balik itu semuanya konseptual. Iya, iya. Oke. Kalau prosedural itu materi yang sifatnya
langkah-langkah, tahapan-tahapan. Misalnya praktek wudhu, praktek sholat, itu namanya prosedural. Oke. Tahapan-tahapan. Oke. Terakhir ini PTK-nya Bapak judulnya apa Pak? PTK-nya Bapak. Udah ketemu Pak. Ya udah, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Mungkin oke nanti yang penting sinkron Pak ya, nyambung antara PTK dengan modul ajarnya tadi itu nyambung. Materinya Nggih. nyambung, metodenya nyambung, medianya nyambung. Biar tidak buat 2 kali Pak. Jadi gitu. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, Bapak diminta untuk membaca salah satu ayat saja, diacak ya. Bawa ini pegang Quran ya. Silahkan Pak. Al-Qur'an nggih. Oke, monggo. Buka tengah-tengah gitu, salah satu atau 2 ayat. Monggo silakan. Udah Pak. Silakan dibaca. Bebas Pak nggih. Bebas, monggo. Bebas. Suratnya bebas nggih. Nggih, bebas, bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika wa litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يأرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم طوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Sudah قل cukup. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Sudah cukup Pak. Cukup Pak. Oke, sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Pak Syafi'i. Mohon maaf ya apabila ada kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga Pak Syafi'i selalu diberikan sehat, lancar, Ya, dan amin, bisa lulus PPG-nya. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Syafi'i. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.